Saya mau nanya dulu. Iya. Saya tanya dulu. Bapak mau syahadat atau mau nanya dulu? Saya mau syahadat kalau bisa ditanya dijawab pertanyaan saya, gitu Pak. ngomongnya. Jangan bilang mau syahadat, Pak. Iya. Kalau mau nanya dulu. Iya. Maaf, Pak Dontan, saya itu orang bodoh. Oke. Kata-kata saya itu nggak sering bilang Bapak pinter. kata-kata saya sering salah. Silakan. Dimaklumi. Ya. Saya orang desa. Tapi kan bisa dimengerti maksud saya. Ya. Jadi saya itu ngomong sering salah, tapi bisa diperbaiki lah dalam hati. Oke, pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya. Saya mau bersahadat kalau pertanyaan saya Iya, bisa pertanyaannya apa? Gini. Nah, sekarang kan ini kan bukan Taurat dan Injil yang Saya juga sudah ketemu dengan pimpinan Muhammadiyah. Iya. Ya. Kalau itu saya Saya bertanya yang tadi saya tanyakan kepada bapak-bapak itu, dan juga saya tanyakan kepada bapak-bapak tadi Muslim yang di belakang. Mereka juga jawabannya sama, Pak. Tidak ada yang namanya Nabi Musa menulis kitab Taurat. Kita nggak pernah baca di Quran, kita nggak pernah baca di hadis sahih. Kita juga nggak pernah baca Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Injil, nggak ada. Kita juga nggak pernah baca di Quran ada ayat kami yang menurunkan Taurat dan Injil dan kami pula yang menjaganya. Itu tiga-tiganya nggak ada. Berarti kalau tidak ada, bagaimana kita yakin ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran gitu maksud saya, Pak. Sedangkan tadi saya juga yakin Pak Saiful Karim juga akan jawab yang sama, Pak. Pasti dia akan jawab yang sama karena memang tidak ada dalam Quran dan hadis. bukan itu, saya cuma dapat cuplikan di ini, dia bilang dia kan namanya seorang Islam bukan seorang Muslim. Kalau Muslim itu semua orang bilang Muslim, ya kan? Seorang Muslim itu agama apa aja bertakwa dan taat kepada Allah itu adalah Muslim, termasuk orang Hindu, orang siapa, ya kan? Nah, dia bilang sendiri kalau orang yang namanya Islam harus punya kitab apa? Kitab apa? Nah, kitab yang tentang Taurat, Zabur, Injil. Injil. Bapak pernah baca hadis nggak Nabi Muhammad SAW menegur sahabat Umar bin Khattab? Tunggu, saya kan bukan itu, saya nggak ngerti, cuma saya tahu dari Pak Haji, Iya. dari Haji Saiful Karim. Iya. Kesimpulannya, dia kan seorang dosen. Ya dong. Terus? Kalau kita ini bukan dosen, bukan apa-apa. Bapak tahu nggak kira-kira? Bapak tahu nggak kira-kira? Dr. Saiful Karim tidak pernah menyebut ini Bible. Tahu nggak kira-kira, Pak? Dia Injil, dia bilang. Iya. Kenapa kira-kira dia sebutnya Injil? Dia bilang dia sampai beli. Iya, saya Dia nggak nanya baca. itu. Saya nggak nanya itu. Saya nanya kenapa kira-kira Dr. Saiful Karim menyebut ini Injil bukan Bible. Tahu nggak Pak kira-kira? Saya nggak tahu. Nah, jawabannya ini, Pak. Karena di Quran memang tidak pernah disebut Bible. Satu, Bible itu bahasa, kalau nggak salah, Bahasa Inggris. Belanda, ya, Belanda. bahasa Inggris, Pak. Asalnya dari bahasa Yunani, Biblos. Ya, oke. Satu. Yang kedua, Dr. Saiful Karim mungkin dia tidak belajar Kristologi. Gitu, Pak. Saya nggak tahu pokoknya. Nah, Ya, kalau Bapak nggak tahu, saya kasih tahu, Pak, saya maksudnya. Itu panutan saya. Oke. sebagai seorang Justru- Muslim yang kuat. Justru, Yaitu Pak, Saiful Karim. ya, justru gini, Pak, justru gini. Saya yang sudah belajar Kristologi sekian lama dan sekian banyak kitab yang saya kumpulkan, dan saya juga sudah pelajari Islam dan Qur'annya, sekarang saya ingin memberitahukan kepada orang-orang Islam, jangan sebut ini Taurat dan Injil. Karena ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Tadi ayat itu 2 udah saya kasih. Quran surat Al-A'raf 157 dan Quran surat As-Saff ayat 6. Tadi saya juga tunjukkan kepada Bapak Ngabian, saya suruh tunjukin nama Muhammad juga dia bilang nggak ada. Kalau di sini tidak ada nama Muhammad dan Ahmad, berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran, gitu maksudnya, Pak. Itu kan persepsi. Enggak, bukan persepsi. Ada 2 ayat tadi sudah kasih, Pak. Nah, saya nggak belajar. Nah, tapi iya. herannya Pak Doditan. Nah, Tapi herannya Doditan ya, gini heran. Jadi Masuk. cuma kita nggak nyampe. Iya. Itu nanti bisa Sampai jadi Enggak. itu kok yang Saya lihat itu. Quran nggak benar juga, nggak semua. Injil juga nggak semua benar. tolong tunjukin saya, Pak, nggak bener Quran di mana? Ya, saya tahu. Tol- Tadi Bapak tolong baca Lukas 12 ayat 1. Tadi dibilang sempurna, tapi ada kitab hadis, berarti kan nggak sempurna. Nanti bisa dihadirkan nanti itu kok yang Nah, makanya Bapak belajar dulu bahasa Arabnya kalau mau belajar bahasa Quran nih. Terus Ya. Pak Doditan. Ya, ntar dulu Pak, itu dulu Pak. Jangan pindah-pindah mulu. Stop dulu. Lukas 20. Ayat 1. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Oke. Saya mau nanya, itu yang dimaksud memberitakan Injil itu Injil yang mana? Ya, pakai Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes atau bukan? Ya Injil kabar baik lah. Kabar baik lah, Pak. Saya tanya, 4 ini bukan? Belum ada waktu. Belum ada. Berarti bukan ya, Pak ya? Berarti bukan. Berarti kalau gitu yang diberitakan Yesus dengan kata Injil huruf I besar, itu wahyu bukan, Pak?
yang diterima Yesus? Yesus yang memberikan wahyu Pak harusnya. Yang memberitakan kan Yesus. Ya, Yesus Berarti Yesus, memberitakan. oke. Nanti saya bisa Yesus kasih lagi. memberi wahyu Dia Pak. memberitakan Saya bisa diri kasih dia. lagi Karena dia Injil adalah firman. Injil Kerajaan Allah, Pak. Kalau Injil Dan Kerajaan tunggu, Allah Pak, tuh tunggu, Yesus Pak. yang memberikan Tunggu, Pak. wahyu. Andai kata pun ini tidak maksudnya sesuai dengan katanya Yesus itu Injil ini nggak sesuai. Tapi muatannya tentang keselamatan Yesus Pak. Injil ini Saya semua. nggak nanya keselamatan, Injil Pak. itu Yesus. Yang saya tanya, Kan itu artinya- wahyu artinya yang adalah diterima Injil, Yesus Pak. atau bukan? Kalau ada Yohanes 17 ayat 8, aku menerima firman dan sudah menyampaikan firman itu kepada umat Israel. Jadi cara saya berarti udah- Yesus udah menerima lama wahyu ini. atau bukan? Bagi kami Yesus itu adalah firman Pak, firman sendiri. Saya nggak nanya itu. Bukan dia menerima wahyu, dia adalah Oke, saya dia bacain. adalah wahyunya Pak. Sini, saya bacain. Wahyu itu apa, Pak? Wahyu itu apa? Dia adalah firmannya Pak. Enggak, wahyu itu apa? Definisinya. Wahyu apa ya Ya, definisinya? apa? Oh, ya, oke beginilah Pak Adoni. Tunggu Pak. Ini harus selesai Pak, jangan dipotong-potong Pak. Jalan. Nggak bisa kalau begini caranya. Yohanes 17 ayat 8. Tolong baca. Ini Mbak, ditanya Wahyu, ngelihatnya Google. Jadi itu kan bukan Oke, sholat. baca dulu. Enggak lah, Wahyu gampang Pak, nggak usah. Sebab harus teologi, segala Pak. firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan telah menerimanya. Ya. Berarti Yesus menerima firman kan Pak? Ya terima ya. Berarti Yesus terima wahyu kan Sebagai Pak? nabi, iya. Yesus sebagai manusia Nabi, dia sebagai dia nabi, se- dia terima. dia menerima firman Pak. Menerima wahyu kan Pak? Firman itu wahyu bukan? Hanya saja Pak, Iyalah. hanya saja. Firman itu wahyu Pak? Nah, Ya. apa bilang? Hanya saja Pak, dia adalah firman itu sendiri Pak. Saya nggak nanya itu Pak. Yang saya tanya, Yesus menerima wahyu nggak? Ya terima lah. Ya sudah, gitu aja. Ya udah. Kalau Yesus menerima wahyu dan Yesus memberitakan Injil, berarti cocok nggak dengan omongan saya tadi? cocok. Cocok. Jadi gini aja lah. Justru, sebentar Pak. Bukan Maaf. tadi gini loh biar nggak berkembang. Saya nanya Pak Dondi kenapa jadi Islam kan Ya, itu. udah. Ya. Belum selesai jawabannya. Oke. Karena disebut Islam kalau percaya 4 kitab. Ya. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kalau hanya percaya Quran bukan Islam. Iya, memang saya percaya Iya. kitab-kitabnya. Iya, makanya. Taurat, Zabur, Injil, Iya. tapi ini sudah tidak ada mushafnya. Nah, jadi enggak Loh, Mushafnya, Bapak tahu mushaf? tahu lah. Oke, di mana? Musa. Tahu lah Musa itu kitab. Buku. Iya. Kitab belum tentu mushaf, Pak. Kitab belum tentu mushaf, tapi kalau mushaf pasti buku atau kitab. Iya itu kitab udah. Nah, Ya, izin ini. Pak, izin Pak. Berarti artinya Bapak tidak meyakini ada buku ini dong. Buku. Nah, Iya. Yang ini. Yang ini. Injil. Oh kayak ini. Injil. Lah iya, kitab yang semuanya. maksud Bapak Taurat, kitabnya Injil. Yahudi dan Kristen. Taurat, Zabur, Injil. Iya, kitabnya Yahudi dan Kristen. Kitab Allah dong. Kan Bapak tadi nanya apakah saya Iya. percaya kepada Taurat, Zabur, Injil. Nah. Bukan percaya. harus Saya beriman. konfirmasi, Iya. apakah yang Bapak maksud Taurat, Zabur, Injil itu kitabnya Yahudi dan Kristen? Ya nggak ada urusan. Pokoknya Enggak ada Bapak- urusannya, Loh, Pak. Enggak. Ada. Dalilnya mana dalilnya? Dalil apa? Dalil harus percaya pada kitab Yahudi dan Kristen. Loh, Dalilnya mana? kok nanya dalil? Saya nanya Bapak, Enggak. apakah yang Bapak Bapak. maksud Taurat, Zabur, Injil itu kitabnya Yahudi dan Kristen? Enggak ada urusan. Pokoknya Bapak. Enggak, saya nanya. Bapak belum jawab. Bapak disuruh beriman pada Taurat, Zabur, Iya, Injil. iya, Oke? iya. Tapi bukan Betul. ini. Lah kenapa bukan yang mana? Lah memang bukan ini sudah nggak ada. Enggak, Nggak ada. Nggak, karena Oke. wahyu. Oke, Karena kalau wahyu. sekarang dulu. Kalau begitu, Sekarang gini. Saya kan gini aja. Karena sebentar. wahyu. Jangan dulu. Sekarang biar ini. Tadi itu kenapa sih saya Aji Saiful Karim dia beli? Enggak, Pak. Ya, ya biarin aja kalau dia Pak, nggak tahu. Gini, Pak. Gini, Pak. Ya. Pak Ben, dengar dulu Pak Ben. Coba. Disuruh beriman pada Injil, tapi ininya nggak ada. nah, Apa isinya? Makanya Iki piye? makanya Bapak tadi dengerin penjelasan saya nggak? Iki Kitab piye? itu apa artinya? Tadi saya udah jelasin. Kita bisa berarti buku juga. Ya, selain buku apa lagi? Hah? Selain buku apa lagi? Ajaran-ajaran. Wahyu bukan tadi saya bilang. Wahyu. Nah, udah. Tulisan. Nah, kalau wahyu apa harus berbentuk buku? Saya buktikan, Pak, sekarang. Enggak, sekarang Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Bukan, Kalau selesai kan Bapak dulu. nanya, saya Iya. jawab dong. Iya. Bapak kan nanya, saya jawab nih. Iya. Tolong buka Quran surat Maryam ayat ke-30. Tolong Quran Pak. Maryam. Bisa buka. Biar cepat. Quran Pak Maryam. Nanto atau Pak Nandi tolong bacain Quran surat Maryam ayat ke-30. Jadi caranya penggiringan. Jadi saya mau. Enggak, ini Enggak, saya mau jawab apa? Saya mau jawab apa? Kita diskusi juga, diskusi. Iya. Jadi yang dimaksud Taurat, Kita Zabur, dengar dulu, baca Injil. dulu, baca dulu. Ya, saya makanya pertegasin dulu. Mungkin ajaran dia Yang dulu. saya imani Taurat, Zabur, Injil dan Quran itu bukan kitabnya Yahudi dan kitabnya Kristen. Ini ribut terus nanti. Ya, kita tolong jawab bacain. terus. Ribut. Iya. Tolak. Jangan kita jawab. Ia Isa berkata, Ya. sesungguhnya aku hamba Allah. Ya. Dia Iya. memberiku kitab Injil. Nah, dan Selesai kalau begini menjadikanku caranya, seorang nggak nabi. selesai. Itu Nabi Isa Saya ngomong mau masih cara bayi ini, atau gede? Selesai. Oke. Gimana Enggak, tadi? sebentar ini dulu. Kita Sorry, ikuti gimana? alur dulu ini. Kan saya kan mau nanya
soal Injil. Nah, Jadi apa kesimpulannya ayat tadi? ini saya jelasin Tadi ya, Pak. gimana? Saya jelasin. Hah? Quran surat Maryam ayat ke-30 itu Nabi Isa alaihissalam diceritakan masih bayi, dibuayan ibunya, membela ibunya. Qala ini Abdullah, ataniyal kitabah, wajah alani nabiyah. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah, aku diberikan kitab Injil, dia menjadikan aku seorang nabi. Yang ngomong masih bayi, dibuayan ibunya. Apakah itu maksudnya Nabi Isa menerima wahyu buku jatuh dari langit? Apa kira-kira begitu, Pak? Kira-kira gitu nggak, Pak? Nabi Isa dapat buku dari langit? Bukan. Nggak ada, Artinya iya, apa? nggak ada. Artinya itu wahyu. Iya wahyu betul. Iya, bukan berarti harus Tapi, buku. Wahyu itu sekarang mana? Ya, bersama nabinya. Wahyu masuknya kemana, Pak? Loh kan dia ditulis juga. Kalau nggak tulis. semuanya. Nah, makanya tadi saya tanya, Bapak pernah baca Nabi Isa nulis kitab? Gini, Nggak pernah. gini. Sekarang saya tanya dulu, Bapak, sebentar. Kan Biar sama nih, biar sama. lanjutan. Enggak, Disuruh biar beriman sama, pada biar sama. Injil. Biar sama, wahyu itu masuknya ke apanya Nabi? Kalau begini caranya tidak tuntas ini. Enggak. Karena 3 orang, Pak. Enggak gini. Coba, wahyu masuknya ke mananya Nabi, Pak? Kiai Haji Saiful Karim beli Injil yang mana? Tuh saya Bible-nya Kristen yang dibeli sama dia. Ya cuman disebutnya Injil, tapi itu bukan Injil yang dimaksud Quran. Itu maksudnya. Maksud saya makanya. Kenapa orang Pak Saiful Karim menyebut ini Injil? Karena di dalam Quran memang tidak pernah disebut Bible. Justru karena itu saya bertanya-tanya dalam hati saya. Silakan, tapi Nah. tolong jawab dulu, Pak Nah. Panggabean. Makanya Wahyu saya yang diterima oleh bertanya. Nabi itu masuknya kemana? Masukkan panggilan. Dituliskan aja kan. Pernah baca Nabi Isa nulis kitab? Bukan Isa yang menulis. Enggak. Bukan Coba Isa tanya menulis. pengikutnya Nabi Isa Ya, pernah nulis murid-murid kitab nggak, Pak? menulis. Ada hadisnya? Nggak ada. Di Injil loh jadi hadis soal tentang Injil. Nggak ada memang. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, Pak. Iya di Quran Makanya saya Injil tanya, ada. makanya saya tanya, Quran Pak. juga nggak pernah ada Kalau tulisan. wahyu diterima Nabi di apanya? Iya. Itu penting, Pak. Jadi ini Nah, loh jangan dari lebar. sekarang- Bukan. sekarang- Nggak bisa jawab. Kenapa bisa jawab? Dia coba jawab. Wahyu yang diterima Nabi itu masuk ke dalam apanya? Pikirannya dong. Kolbunya, Pak. Tahu kolbu, Pak? Tahu pikiran? Bukan. Ah, Ah. Yang dimaksud hati itu pikiran, bukannya hati ini. Bukan. Saya yang Hati, bodoh-bodoh jangan ini dulu ngomong bertanya. lagi, Pak. Gini, Pak. Bapak tahu di dalam otak manusia ada neuron yang bisa mengingat memori berapa miliar neuron di otak. Iyalah. Jantung punya nggak, Pak? Iyalah. Jantung punya nggak? Enggak lah. Punya. Bapak belajar sama dokter neuron. Kalau di sini miliaran, di jantung cuma 40.000, tapi bisa mengingat pesan-pesan yang biasanya diterima oleh dari Yang Maha Kuasa. Itu disebut kolbu, Pak. Nabi ketika menerima wahyu itu, dia terima dalam kolbu, dia sampaikan kepada umatnya, isinya apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan. Tapi belum tentu harus berbentuk buku. Ya kan belakangan dituliskan. Siapa Bukan yang saya. nulis? Murid-muridnya katanya. Tadi dibilang nggak ada, Pak. Katanya. Murid-murid Muhammad. Jadi siapa yang nulis Bapak Quran? nanya Quran atau Injil nih? Barusan kan bicara kol nabi Tadi saya kasih tahu kan Quran surat Maryam kan Injil, ngomongnya kok Quran. Injil juga pada akhirnya dituliskan. Di mana siapa yang nulis? Matius, Kitab ini? Markus, Lukas, Yahya. Nah, Itu tolong Injil. sebutin, Pak. Tolong sebutin saya. kalau begini. Saya bernama Matius, saya bernama Markus. Oh, nggak ada bahasanya Nah, begitu. berarti kalau Bahasa- begitu. Oke, memang nggak ada. Sekarang saya tanya Bahasa lagi. begitu. Saya tanya lagi, siapa yang memberi nama kitab itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan kapan? Lah itu waktu kanonisasi jelas. Tahun berapa kanonisasi, Pak? Ya, Belum saya nggak tahu kanonisasi. lah. Ya, maksudnya jelas ya. Kanonisasi itu 3 kali, Pak. Di kanon itu kan udah jelas ya, udah jelas di kanon Sudah ada jelas. namanya, tapi Iya, sebelumnya iya, sudah ada yang ngasih makanya, nama. iya. Siapa yang ngasih nama? Ya, saya kurang tahu ya. Oh, Ya. jadi Jadi Pak Pak- kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu, saya kasih tahu, Pak. Ini ada nih bukunya. Ah, justru inilah Pak Donitan. Ya. Nggak apa-apa ini biar tulis nggak apa-apa. Enggak, biar Bapak juga belajar gitu maksud saya. Justru karena itulah saya ingin bersahadat Donitan. Ya sudah, Ajarannya kamu ini. sahadat. Makanya Kenapa? Nunggu maka apa kalau mau sahadat? Saya tidak bisa bersahadat Bapak gereja ini, kalau Pak, yang memberi jawaban nama Matius, pertanyaannya Markus, Lukas, tidak Yohanes. dijawab. Iya, silakan. Masa saya bersahadat Ya. tanpa jawab pertanyaan saya? Dan- Sabar, dengar dulu, sabar tunggu dengar Pak, dulu. ini belum selesai, Pak. Dan ini diterima Saya mau bersahadat oleh ini. bapak-bapak gereja kan? Hah? Diterima, diakui oleh gereja. Itu Bapak gereja, Pak. Iya diterima, Iya, diakui. itu berarti tradisi. Diakui. Iya Oke, diakui. sekarang- Oke? Sekarang saya Diakui. tanya, Pak. Ini saya mau bersahadat ini kalau bisa dijawab pertanyaan saya ini, ajaran Donitan ini. Saya udah selesai sama Pak Panggabean belum? Ya terserah dulu. Nah, selesai Sampai dulu. selesai dulu ya kalau gitu. Oke. Jadi bilang ya, saksikan saya bersahadat ini. Saya dengar dulu kan gini. Kembali ke rukun iman. Disuruh beriman pada Taurat, Zabur, Injil dan Iya, Quran. iya, Oke? iya. Kenapa sekarang tinggalkan Injil?
Injil yang dimaksud di dalam rukun iman itu bukan ini, Pak. Lalu Dalilnya yang mana, Pak? Dalilnya. Dalilnya tadi sudah kasih dua, Quran surat Al-A'raf 157 dan Quran surat As-Saff Enggak ke sono, enggak Loh. ke situ. Baca dulu, baca dulu. Sekarang saya tanya, tolong Baca dulu, carikan Pak. nama Muhammad di sini. Ya, baca dulu. Nggak ada. Ya udah, berarti Quran kan ini berapa bukan tadi, Injil yang Masa dimaksud masa Quran itu itu. patokan dia. Izin, Pak. Pak Doni tadi Quran berapa? Bapak baca Baca. dulu Quran surat Al-A'raf Mana? 157, Dengar dulu. As-Saff ayat 6. Masa As-Sarot. Quran mengklaim tentang Muhammad. Jeruk makan jeruk. Enggak dong. Loh iya dong. Nggak, Kalau makan jeruk Muhammad, Kita baca dulu lah. dibuatkan di Injil dong harusnya dong. Makanya saya tanya, di sini ada kan buat Nabi Nggak Muhammad? ada. Ya sudah. Adanya di Quran. Lah iya berarti ini Quran bukan surat Taurat dan berapa? Injil yang dimaksud Quran. Quran surat berapa, Pak? Loh, terus kalau gitu ada nggak namanya? Mau dia kalau. Nggak ada. Nah kalau nggak ada berarti bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Nggak begitu dong. Kalau nggak begitu logikanya. gimana? Nggak begitu Pak, loh. kita mau dengar dulu tadi. Kalau begitu surat gimana? berapa, Pak? Surat berapa tadi, Pak? Al-A'raf 157. Al-A'raf. Surat berapa itu? Al-A'raf 157. Ayat, 7. ayat berapa? Ayat 157. Sama Quran surat As-Saff. Satu. Al-A'raf 157. Yang dipertanyakan tadi apa? Makanya baca nih. Kan saya bilang, ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran. Iya dalilnya mana? Ini. Tadi dua, Ini nih. nggak Kenapa nyambung. nggak bisa? Kita baca dulu, kita baca. Kalau Nggak Bapak nyambung. bilang itu nggak bisa, tolong carikan nama Muhammad. Nggak ada. Ya Baca sudah. dulu. Kenapa nggak nyambung? Nggak nyambung dong. Nggak nyambungnya di mana? Kan sumber iman pada Injil. Nggak ada Iya. keterangan apa-apa. Harus Lah kan saya pada jawab, Injil. ini bukan Taurat dan Injil yang Iya. dimaksud Quran karena tidak ada nama Muhammad. Ini nih Itu ada nama Muhammad kata Quran. bukan orang-orang yang Gimana coba tunjukin? Itu Nah, nggak yang ada. ini. Nggak Ya ada. berarti bukan Kita Taurat bisa dan baca Injil, tulis Quran. yang namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang Nah. ada pada mereka Nah. yang menyuruh mereka berbuat yang makruf Ya. dan mencegah dari yang mungkar. Ini kata Quran. Iya. Bukan kata Injil, ini Nah, kata Quran. sekarang di sini ada nama Muhammad. Kata- kan? Nggak Ya ada. kalau nggak ada berarti itu Taurat yang dimaksud ini bukan Ini yang salah, Quran yang salah. Loh, dong. salahnya di mana? Nggak ada, buktinya nggak ada di Loh, Injil. karena itu dibilang Nabi Muhammad tertulis dalam kitab Taurat dan Injil, terus di sini nggak ada, berarti ini Taurat dan Injil yang dimaksud ayat itu bukan? Bukan ini. Ini yang salah. Berarti bukan ini. Ini yang salah. Saya tidak salahkan. Kan ini menurut perspektif Quran. Saya tidak salahkan ini. Iya, dengar kenapa dulu. Bapak berani menyalahkan ini? Dengar lu, Quran. Enggak, ini kan punya Quran, Pak. Ya, Quran. Berarti kalau Quran menyatakan begitu, kalau saya bilang bukan ini Taurat dan Injil yang dimaksud ayat itu, Iya, bukan ini. Bapak kenapa berani menyalahkan itu? Ya kenapa Bapak- Bapak berani Lah kan mengatakan itu di salah? situ ada juga namanya tertulis, Ini- sedangkan sini nggak ada namanya. Ini Quran, Iya. Pak. Bukannya orang Terus salahnya di mana? Dengar dulu dong. Salahnya di mana? Ini Quran. Terus? Mengklaim Muhammad ada di Injil, tapi Taurat. Quran yang ngomong. Iya. Nah, kan, Nah sekarang di sini ada kenapa? nggak? Di Nggak sini ada. Nah, kalau nggak ada berarti kan ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Loh, itu. justru karena itu, Kalau Pak. bukan gimana? Justru karena Salahnya di mana? Ya karena dia mengutip Apakah ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? bukan. Nah, sudah. Dengar dulu, bukan. Sudah belum bukan. Quran, dengar dulu, Quran mengklaim Muhammad ada di Injil. Iya. Yang ngomong Quran. Iya. Yang nggak fair dong. Loh, nggak fair di mana? Harusnya ngomong Injil langsung. Loh enggak dong. Ya, iya Sekarang dong. Logika dong. Sekarang logikanya Taurat Logika. Quran itu yang bilang bahwa Nabi Isa AS sudah pernah ngomong ke Bani Israel, nanti ada Rasul lagi namanya Ahmad. Tapi yang ngomong Quran. Iya. Ya iya itu nggak fair. Nggak dong. fair di mana? Ya Quran yang ngomong. jadi Iya nggak apa-apa kan hak dia, ya kan hak begini. dia. Sabar dulu. Loh, sabar. oh Injil yang ngomong. Iya. Kasih dulu waktu kepada saya. Ini Nabi Muhammad. Sekarang saya tanya. Logika. Kasih dulu waktu kepada Ada saya. nggak kata Ahmad di sini? Nggak Menurut ada. Quran surat As-Saff ayat 6. Nggak ada Muhammad. Ya berarti kalau nggak ada berarti kan ini bukan itu yang dimaksud. Kasih dulu waktu kepada saya, tolong. Oke. Kasih dulu waktu kepada saya. Oke. Justru itulah sebabnya saya ingin bersahadat Donitan. Tidak usah pakai Alkitab ini. Tadi kita bahas masalah Alkitab karena itu bohong. Karena Al-Quran Donitan mengatakan bohong. Amauduf kata si ini. Bapak mau sadar? Iya sebentar. Saya Saya mau nanya dulu. Iya. Bukan saya tanya dulu. Bapak mau sadar atau mau nanya dulu? Saya mau sahadat kalau bisa ditanya dijawab pertanyaan Nah, saya, itu ngomongnya. Jangan bilang mau sadar, Pak. Iya. Kalau mau nanya dulu. Iya. Maaf, Pak Donitan, saya itu orang bodoh. Oke. Kata-kata saya itu nggak sering bilang Bapak pinter. kata-kata saya sering salah. Silakan. Dimaklumi. Ya. Saya orang desa, tapi kan bisa dimengerti maksud saya. Ya. Jadi saya itu ngomong sering salah, tapi bisa diperbaiki lah dalam Oke, hati. pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya. Saya mau bersahadat kalau pertanyaan saya Iya, bisa pertanyaannya apa? Gini. Nah, sekarang kan ini kan bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Al-Quran. Dan Donitan pun tidak mengakui ini. Saya pun tidak mengakui lagi karena Ya itu udah. karena bukan ini yang dimaksud oleh Al-Quran. Iya, terus? Tapi sayangnya ini jadi pertanyaan. Ya. Ustadz Doktor Profesor Manaham Ali, Donitan, Kainama dengan si apa satu lagi tuh?
mengupas-ngupas Alkitab saya ini yang tidak dimaksud. Ternyata di situ terdapat nama Muhammad, Kata nubuatan siapa? Muhammad. Kata siapa? Kata kalian. Enggak, saya nggak bilang begitu. Loh, Saya tunjukkan itu tunjukkan. sama si kayak nama. 1000% kata si siapa namanya itu. Itu ada. Pak Lamsen berarti nggak nonton full. Lah, Saya nanya sama Justru Ustadz saya Kenama, tahu nonton. nggak? Bapak tahu nggak saya nanya apa sama Ustadz Kenama? Kalau di sini tidak ada nama Muhammad, apakah Quran salah? Bapak tahu nonton itu? dengar dulu. Ini kalian punya perbicaraan nih, ya. Berarti Bapak nggak dengerin Ini- tadi sama Bapak Gabean. Ini kalian punya ini apa? Obrolan. Pembicaraan. Saya tidak mau ngomong kosong-kosong. Iya. Terus poinnya apa Pak? Poinnya? Poinnya begini. Hmm. Kenapa ternyata itu siapa mengatakan 1000% di dalam Alkitab itu ada Alkitab ini. Iya. Ada nubuatan untuk Muhammad yang Kayak selalu nama bahas. atau saya? Nah, ini dengar ini. Nah, Kayak nama atau saya? ini siapa ini? Ini Aristo. Aristo. Ya. Nah, Terus? di sini ada yang dibahas, yang kalian bahas setelah bahas ini kan Iya, ini panjang lagi ini. bahas apa? Saya tahu Pak, Pak. Bahasa Alkitab ini. Ini ya saya 29 ya 12 sih. Iya, di dalam kitab ini, iya. Tapi Bapak perhatiin saya ngomong di situ. Apakah saya ngomong di situ Yesaya 29 pasti buat mau Nabi Saya Muhammad? tunjukkan dulu kamu Tunjukkan. punya video. Tunjukkan. Ada lagi, oh ini di sini. Ada kiro-kiro itu kan? Kiro-kiro, Hero. Ya kiro-kiro. Ya. Disitulah kalian bahas sama Profesor Doktor Mainem Ali sama kayak nama. Di situ nggak ada. Saya tunjukkan Benar Ali. videonya. Saya Di situ tunjukkan video. saya sama kayak nama sama Aristo. Yang ini video lain. Oh, video lain. Kalau video kan banyak video kalian. Iya. Di tempat lain Anda Profesor Doktor Mainem Ali. Ya. Kayak nama. Ya. Lalu bawa lagi catatan itu. Oke. Oh ini ada kiro. Kenapa Iya. terselip di sini? Terus poinnya apa? Pokoknya lalu ada kesimpulannya. Oh di situ ada tercatat nubuatan untuk Nabi Muhammad. Jadi pertanyaan saya, kenapa di kitab-kitab palsu dan bohong itu ada tercatat nubuatan Nabi Muhammad? Saya tanya Pak Haji Mami, saya tanya Pak Nandi Pananto, Bapak rela nggak Nabi Muhammad SAW dinubuatkan dalam kitab yang rusak? Ya sudah. Jadi ini donitan ini siapa ya? Si Kari Aristo ini? Saya- 1000%. Ya kayak nama yang bilang kali atau Aristo. Nggak tahu lah. Saya. Itulah pertanyaan saya. Apa alasannya Nah, kalian? gini Pak, gini Pak. Gini. Apa alasan kalian Saya jawab. membuka-buka ini Saya jawab, Pak. Alkitab ini? Iya, saya jawab sekarang. Tapi kesimpulannya 1000% di situ ada nubuatan untuk Nabi Muhammad. Jadi Bukan bingung saya saya. yang kasih kesimpulan itu Kitab Pak. pembohong, di kitab pembohong ada nubuatan Nabi Muhammad. Bukan saya yang kasih kesimpulan itu. Yang saya Ya, ngomong adalah di dalam kitabnya Yahudi dan Kristen masih ada indikasi. Nah, Ya, indikasi. Ya. Indikasi loh Pak, saya nggak berani klaim loh. Karena ini kitab suci orang. Saya diajarin sama Ustadz Abu Didat, jangan menafsirkan kitab suci orang. Oke? ya. Saya diberitahukan bahwa kitab suci orang yang berhak menafsirkan ya yang punya, gitu. Ya. Saya bilang masih bisa ada indikasi, bisa indikasi. Contoh, Ulangan 18:18, Ulangan berapa namanya? Yesaya oh, 19:12. indikasi. Tunggu sebentar, Pak. Yesaya 4:21 misalnya. Nanti ada Yesaya 4:10 misalnya atau Yohanes 16:13 misalnya. Itu indikasi, Pak. Tapi ya misalnya Kidung Agung 5:16 misalnya. Teman-teman saya yang lain juga klaim itu ada nama Mahamadim. Bahkan Ya. Dr. Zakir Naik, almarhum Syekh Hamid Didat bilang itu ada nama Mahamadim. Saya sebagai apologet juga, saya mengambil sikap itu hanya indikasi. Oke? Indikasi tahu ya Pak ya? Bukan Bagus. klaim loh ya. Bagus. Indikasi. Tapi saya berani ngomong juga bahwa ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Sip. Nah, bertanya lagi saya. Nah. Ya. Kesel bertanya begitu. Kan Pak Donitan mengatakan di dalam videonya, kalau Islam itu menggunakan akal dulu, baru iman. Ya. Kristen itu iman dulu, baru akal untuk Ya. dicocok-cocokin. Ya. Nah, maka saya sekarang menggunakan akal. Ya. Nah, sekarang di sini indikasi ada, kata Pak Donitan, ada nubuatan Nabi Muhammad. Indikasi. Indikasi. Ya. Yang lain kan 1000% ada, yang lain kan tidak ada. Nah, timbul pertanyaan saya, kenapa orang ini satu Al-Quran ini masih sama-sama hidup saat ini dan sama-sama kumpul, kok tidak sependapat dalam pikiran saya ini?
akal saya mengatakan, oh berarti Al-Quran itu tidak jelas penjelasannya. Bukan nggak jelas, Pak. Loh, kenapa berbeda? Saya jawab ya. Iya, Saya silakan, jawab silakan. Oke. Di tempat Bapak, ini saya pakai analogi dulu nih. Supaya Bapak Analogi juga- terserah. Ya, supaya Bapak paham maksud saya. Di tempat Bapak, ada beberapa tafsir. Kitab saya sudah salah, tidak benar lagi. Maka Enggak, ya, nggak apa-apa saya sebagai tidak, analogi, Pak. saya tidak tahu, saya orang nanya. bodoh. Nah, kalau Saya nggak orang bodoh, tahu, saya bilang tidak aja nggak tahu. Iya, saya tidak tahu, saya orang Oke. bodoh. Maka saya bertanya. Oke, saya jawab makanya. Di kitab Bapak pun, itu yang namanya tafsir banyak Maka sekali, saya Pak. buang, sekarang ikut. Oke. Saya ikut Donita. Saya pakai analogi, boleh nggak Pak? Iya, analogi. Maka saya Boleh? ikut analogi, ya. Iya, boleh nggak pakai analogi? Silakan. Tolong jangan dipotong dulu. Ya, saya nggak potong. Yang Silakan. namanya tafsir itu di setiap agama tuh banyak Pak namanya tafsir. Ya, Banyak. Bapak pernah dengar tafsir bil ilmi? Tafsir semua tuh. Ya, jadi yang namanya tafsir itu tidak bisa dijadikan sebagai pedoman atau standar Pak. Ya, contoh, ini contoh. Di Quran surat An-Nisa 157, Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi adalah orang yang diserupakan. Ada namanya nggak Pak Sita? Tidak ada. Tidak ada kan? Ada tafsir Yudas Iskariot, ada tafsir murid Nabi Isa yang paling setia. Boleh nggak Pak kita pakai tafsir itu sebagai dalil? Nggak bisa. Nggak bisa, jangan. Itu hanyalah tafsir sebagai referensi. Ya. Ya, jadi kalau tidak dijelaskan sudah, nggak usah mencari-cari. Tapi kalau yang namanya tafsir, orang boleh menafsirkan apa saja Pak. Yang penting tafsir itu tidak mengganggu akidahnya. Udah? Tafsir Ya, Pak ya. ya. Di Kristen juga banyak Pak. Ada Matthew Henry, ada MJ apa, ada Yerusalem, macam-macam tafsir. Ya, terserah Bang kalau itu. Ya, itu Bapak lihat tuh, kitab saya tuh yang Oke. merah dan hitam tuh. Itu Oke. juga kitab tafsir, Iya, Pak. silakan, Ya. Pak. Jadi, Bapak nggak bisa bilang, kenapa nggak cocok? Ya, biasa tuh namanya tafsir, Justru Pak. itulah Pak Donitan. Terus? Logika saya bertanya ini, ya justru. Saya kan salut sama Donitan, sangat pinter. Makanya saya ikut Pak Donitan ajarannya. Nah, tadi Pak Donitan mengatakan tafsir-tafsir. Di dalam Al-Quran ini banyak tafsir. Di sini banyak tafsir. Kenapa ditafsirkan? Karena Al-Quran itu tidak jelas. Padahal Al-Quran mengaku Al-Quran ini ada penjelasan yang sempurna. Tidak perlu cari tafsir lagi. Penjelasan yang sempurna. Menjelaskan segala sesuatu dengan terperinci. Bapak bisa bahasa Arab nggak? Tidak bisa. Ya sudah, bagaimana Bapak paham Quran kalau nggak baca Nah, tafsir? sekarang Nah, itu ini menjadi maksudnya. pertanyaan bagi saya. Ini menjadi pertanyaan bagi saya. Ya. Nah, dengar Pak Donitan. Gampang kan jawabnya kan? Ya. Gitu. Dengar Donitan Pak saya. Pelan-pelan ya, Ya. pelan-pelan. Saya tidak marah, suara saya kuat ya. Ya. Saya gini. Saya tidak mengerti bahasa Arab. Ya. Dipaksa saya harus mengerti bahasa Arab, ya. Jadi, timbul pertanyaan kepada saya. Saya ini orang bodoh. Mama saya contoh, mama saya itu dari Sumatera, tidak tahu bahasa Indonesia. Tahu-tahu pindah ke Bandung. Lalu dia belanja ke pasar. Dia tidak bisa pakai bahasa Indonesia. Dipantamnya bahasa Batak, tapi campur tangan. Artinya mama saya itu berusaha supaya mengerti orang pasar itu maksud dan tujuannya. Biar tafsirnya nggak Ya. salah. Iya, biar mengerti, dia paham maksud dan tujuan mama saya ini. Ya. Berhasil mama saya. Akhirnya bisa belanja. Dia bisa belanja, dapat beli ikan, beli sayur. Nah, kalau sudah dapat, tapi sekarang Al-Quran mengatakan Taurat dan Injil itu adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Taurat dan Injil. Taurat dan Quran. Quran. Nah, terus dikatakan Taurat itu adalah Taurat dan Injil adalah Pembohong. cahaya dan petunjuk bagi manusia, bagi orang-orang bertakwa. Nah, kalau namanya cahaya dan petunjuk, bahan yang penting nggak? Maha penting kan? Ya. Nah, Donita mengatakan karena Taurat dan Injil tidak dijaga, maka hilang. Menjadi pertanyaan kepada saya, apakah Allah tidak tahu cahaya dan petunjuk yang akan diberikan kepada orang-orang bertakwa itu tidak akan hilang? Kenapa jadi hilang? Kenapa tidak dijaga? Kenapa Tidak. Pak? Sebentar dulu. Itu pertanyaan saya nanti ya. Saya jawab Pak. Sebentar dulu, jangan. Oh, selesai. Kenapa tidak Panjang dijaga? banget pertanyaannya. Ya, iya. Nanti jawab nanti satu-satu. Supaya lebih enak kan? Supaya saya bisa Jangan bersahadat. panjang pertanyaan Pak. Supaya Jawabannya- saya nggak jawabannya jadi saya pendek-pendek, bersahadat. Pak jawabannya Pak. Supaya saya bisa bersahadat. Karena ini mau memastikan Pak. Oke. Bisa gak dia nih? Iya. Oke. Iya, begitu. Saya udah tahu jawabannya padahal. Loh. Pertanyaan saya belum tahu. Ya udah, terus. Iya. Pertanyaan saya belum tahu, harus jelas lah. Ya, ya. Jangan langsung dia nggak tahu padahal tidak tahu, bisa Ya, salah. ya, ya, ya. Nanti salah apa yang saya maksud. Ya, Yang saya ya. maksud begini. Terus. Kan Pak Donita mengatakan saya harus pakai akal. Akal, ya. Saya akal. Allah berniat untuk memberikan petunjuk dan cahaya kepada orang bertakwa. Tak tahu Donita bilang hilang sudah, tidak ada lagi. Loh.
Dan saya pun tidak tahu bahasa Arab lagi. Mama saya lebih bisa menyampaikan maksud dan tujuannya kepada pasar di... Tapi Allah sendiri tidak bisa menyampaikan maksud dan tujuannya kepada saya yang bodoh ini. Harusnya Allah mampu dong menyampaikan maksud dan tujuannya kepada saya. Dengan cara apapun. Tapi ternyata tidak bisa. Buktinya saya tidak tahu bahasa Arab. Bahasa Allah itu bahasa Al-Quran. Saya tidak ngerti bahasa Allah. Ya, harusnya saya dipaksa belajar bahasa Allah. Mama saya tidak dipaksa. Orang pasar itu belajar bahasa Batak. Bahasa Sunda. Iya, orang Sunda. Nah, pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaan saya, bukan pertanyaan, itulah sebabnya timbul pertanyaan, tidak mungkinlah Allah seperti itu. Tidak mungkin niat Allah tidak tercapai kepada manusia, yaitu menyampaikan cahaya dan petunjuk. Tidak mungkin Allah tidak mampu memberikan penjelasan sempurna kepada saya dengan cara apapun. Tidak mungkin memaksakan bahasanya harus saya pahami. Itu menjadi penghalang saya bersahadat. Terima kasih. Jadi tunggu, tidak mungkin pun Taurat itu hilang. Kitab Taurat itu hilang dan kitab kitab Injil. Zabur, Bukan tidak Injil dan mungkin. itu hilang. Ternyata Tidak katanya kan udah hilang. mungkin. Nah. Tapi tidak mungkin dong berarti hilang kalau gitu. Seharusnya tidak bisa hilang karena itu barang penting. Karena itu barang penting. Cahaya dan petunjuk kepada orang pertama. Tidak nyampe lagi tuh. Karena sudah hilang. Sampai Kenapa nggak dijaga, Pak? Lah itu makanya saya dia bertanya, kenapa Allah yang bagaimana? Mau tahu jawabannya, Pak? Ya silakan. Karena hanya untuk bangsa Israel. Nah begini. Kenapa hanya untuk bangsa Israel dikasihkan cahaya petunjuk? Kenapa orang lain tidak bisa? Apakah orang lain tidak manusia bukan ciptaannya? Tunggu Quran, Apa? Pak. Terlalu lama. Mulai dari Adam sampai Enggak. Muhammad berapa ribu tahun itu? Iya. Baru ada cahaya dan petunjuk. Yang lain semua didegelap semua. Hanya bangsa Israel dikasih. Ya, kenapa Yesus lahir tahun 1 Masehi, Pak? Belum masanya, ada masanya kan? Iya, ya udah, belum masanya. Ada maksudnya. Itu jawabannya, Loh. belum masanya. Lu masanya gimana? Nah, iya. Mulai dari Adam sampai ke Muhammad Iya. tidak ada cahaya dan petunjuk. Semua dalam kegelapan. Itu belum masanya, Pak. Bagaimana ceritanya? Itu belum Kalau masanya. Yesus, Pak, Hmm. yang saya pahami, walaupun dia sampai masanya dia lahir, sejarahnya dia di kitab-kitab sebelumnya itu ada, Pak, jelas. Gimana? Kita apa? Maksudnya perjalanan nanti dia bakal di mana lahirnya, bagaimana itu ada, Pak. Kalau saya gini, Pak. Mika 52. Mika 52. Mungkin saya lupa ayatnya di mana, tapi ada. Ya, Kalau saya begini, Pak, Tapi Kalau itu mau ada, Pak. lahir di mana itu pasti Itu Mika ada, Pak. 52, Pak. Itu ada, Pak. Itu ada, Pak. Sebentar. Nah, maksud saya, Iya, kan, tunggu dulu, Pak. iya, Tunggu, Pak. Tunggu, 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 Pak. tunggu. Pak. Pak. Silakan. Maksud saya, bicara masa tidak masa, dari zaman kejadian, pas pertama kitab ini dimunculkan kejadian, di kitab 66 buku ini, Pak, ya, tuliskan bahwa ada pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan Hewan. domba, hewan. Di perjanjian lama. Perjanjian lama. Imamat pasal 5. Ya, Imam Pasal Untuk 5. dosa sengaja atau tidak sengaja, Pak Rehan? Ya dong. Kok ada? Tunggu, Pak. Biar dia jawab, Pak. Saya- Enggak, saya beneran. Enggak, tunggu. Biar dia jawab. Untuk dosa Pokoknya, sengaja atau tidak sengaja, Pak? pokoknya itu intinya ada pengorbanan, Pak. Iya, hewan. Bukan manusia, Pak, ya? Ya. Tolong buka Imamat 18:21. Nah, sebelum dibuka. Tunggu, Pak. Jangan dikerecokin, Pak. Udah semangat, semangat. Ya kan masih gantung kan Abang Gajah bersahadat. Ya udah, siapa tahu nanti Bapak dengerin jawabannya. Iya. Kan tadi udah saya jawab semua kan, Pak? Belum. Yang mana yang belum? Loh. Kan udah saya jawab tadi, itu kan untuk bangsa Israel. Loh. Janganlah kau serahkan Nah, seorang dari anak-anakmu untuk Ya. dipersembahkan kepada Moloch, ya. Sekarang buka ulangan. supaya jangan kau melanggar kudusan nama Ya. Allahmu. Sekarang buka ulangan 18. Ayat 9 sampai 12. Ulangan 18. Saya nggak buka nih. Silakan buka. Jadi itu hanya untuk bangsa Israel. Iya. Ulangan 18. Tapi Ayat 9 sampai 12. pertanyaan Saya saya. Iya, belum jawab. Iya. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah ini ayat berapa tadi? Ayat 9 nih. 9, 10, 11, 12. Oh, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi penenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang minta petunjuk kepada orang-orang mati. Oke. Nggak ada di belakang. Sekarang buka lagi. Gede gitu, Pak. Ya udah lalu. Enggak, gini, Pak. Sekarang buka lagi Yeremia 32, 35. Lah poinnya langsung. Tunggu, Pak. Poinnya langsung. Tunggu, Pak. Yeremia 32, 32 35. ayat 35. 32 ayat 35. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak laki
dan anak-anak perempuan mereka kepada Moloch sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini sehingga Yehuda tergelincir dalam dosa. Ya, jadi ada 3 ayat tadi saya kasih. Tiga-tiganya Tuhan tidak pernah menyuruh bangsa Israel untuk mengorbankan anak-anaknya kepada dewa Moloch. Tindakan orang Israel yang mengorbankan anak-anaknya itu merupakan kekejian bagi Tuhan, dan itu merupakan kejijikan bagi Tuhan. Oke? Kalau tadi sebutkan di Perjanjian Lama ada pengorbanan hewan, khususnya di Imamat pasal 5, itu pengorbanan untuk dosa orang Israel yang tidak disengaja. Kalau orang-orang Israel yang dosanya besar atau sengaja, cukup dengan bertobat. Buka Yesaya 18, 20, 21. Yesaya 18 ayat 20 dan 21. 19 ayat 20 Dan 21. dan 21. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak itu tidak akan menurut sudah anak tidak ini akan yang turut menjadi- menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung di atasnya. Tetapi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan Ya, mati. Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Yesaya 1 Ayat 16 sampai 18. ayat 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajar berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara-perkara janda, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kemeji, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun warna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Menurut Pak Rehan, kalau ada ayat seperti itu, orang yang dosanya merah seperti kirmisi atau merah seperti kain kesumba, kalau dia bertobat bisa putih seperti salju atau putih seperti bulu domba, kira-kira dengan ayat itu perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia? Perlu, Pak. Dari Karena mana? Kalau tidak ada dosa satupun- yang merah seperti kirmisi bisa putih seperti salju, masih perlu ada orang harus mati yang nebus Lewat dosa. apa, Pak? Dia bisa membersihkan dirinya seperti Apa? putih seperti salju. Sementara dia udah Baca berdosa, Pak. perikopnya, Pak. Baca perikopnya. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Lari. Tapi gini, Baca Pak. perikopnya. Apa? Maksudnya gini, Bertobat Pak. bukan? Saya mengingat gini, Ya. Pak. Waktu Adam dan Hawa begitu dia itu udah berdosa, Allah langsung menyembelih domba. Allah. Langsung menyembelih domba, dan dia memberikan pakaian dari kulit domba. Itu artinya pengorbanan. Iya, hewan atau Ada manusia? pengorbanan hewan, atau Pak. manusia? Hewan. Hewan. Terus? Kan itu melambangkan, Pak, simbol bahwa ada persiapan nanti, ada persiapan nantinya, Iya. bahwa bukan persiapan nantinya. Ini berjalan, Pak, terus. Lambang Oke. itu lambang. Persiapan Hewan terus. itu lambang. Terus? Ya, lambang itu lambang persiapan bahwa manusia tidak akan binasa. Terus? Hanya harus lewat pengorbanan, Pak. Pengorbanan inilah Pengorbanan hewan yang tidak boleh atau cacat, manusia? tidak boleh bercelah, kakinya nggak boleh patah, nggak boleh apa segala macam lah ya. Iya. Harus laki-laki dan lain sebagainya. Hmm. Nah, itu menyimbolkan bahwa Yang Itu mengatakan itu selalunya simbol Yesus. untuk Yesus siapa? Hah? Yang mengatakan itu simbol untuk Yesus Ya, siapa? Alkitab. Alkitab. Iya, siapa? Penulis pengarangnya siapa? Di Ibrani itu. Di surat mana? Ibrani 9 ayat 22. Ibrani berapa itu? Ibrani 9 22, Pak. Saya kasih tahu Pak Lamsan. Ibrani Ayatnya. 9 deh. Saya yang kasih tahu ayatnya. Ibrani 9 ayat 22. Yohanes 1 ayat 29 juga. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Nah, itu Pak. penumpahan darah manusia atau hewan? Tidak mungkin hewan, Pak. Kenapa tidak mungkin hewan? Pasti itu simbol, Pak, untuk Ya, karena yang seberapa mengatakan itu simbol berharganya, Yesus Pak. siapa? Enggak, maksudnya gini, seberapa berharganya Pak hewan itu dengan ikatan manusia, Pak. Ya, sekarang kita makanya tadi mengaku saya bahwa kasih manusia tahu. itu kan makhluk tertinggi, Pak ya. Makanya tadi saya kasih tahu kan, Pak. Ada Imamat 18:21, Ulangan 18:9 sampai 12, Yeremia 32:35. Tuhan jijik dengan manusia yang mengorbankan manusia. Ini di seluruh perjanjian lama nih, Pak. Tiba-tiba di perjanjian baru, orang Kristen percaya bahwa Tuhan ini mempersembahkan anaknya di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Pertanyaan saya, ini Tuhan yang di perjanjian lama dengan Tuhan di perjanjian baru, Tuhan yang sama atau beda, Pak? Oke, saya jawab ya. Silakan. Jadi, mohon maaf Pak Doni tidak mengerti tentang pengorbanan dan penebusan. Mohon maaf ya. Bapak tahu tentang korbanot? Enggak, saya lagi ngomong dengerin dulu. Iya. Ya saya nanya juga Bapak boleh nggak dong, Pak. ngerti Iya. tentang kurban dan Iya. penebusan yang ada di Alkitab. Tidak Iya. mengerti, oke? Jadi,
tadi Mas Reinhard bilang, kapan ibadah kurban hewan dimulai? Kapan? Segera setelah manusia jatuh dalam dosa. Kurban itu adalah satu-satunya cara yang Tuhan ambil untuk menyelamatkan manusia. Tapi hewan tak bisa menyelamatkan. Setuju. Makanya itu hanya lambang bahwa akan datang seorang penebus yang menjabat sebagai kurban untuk menyelamatkan semua manusia. Itu kata siapa, Pak? Alkitab. Iya, kata siapa? Di Ya, ayat kata mana? Alkitab, Pak, udah. Ayat mana? Enggak, saya harus bisa bedakan apakah itu perjanjian lama, ataukah itu 4 gospel, ataukah tulisan Paulus. Di perjanjian lama dan perjanjian baru. Tolong sebutin perjanjian Saya lama, nggak Pak. hafal-hafal ya itu. Ya kalau nggak hafal nggak bisa pakai, Pak. Loh. Harus pakai ayat. Bukan. Saya tadi ke Parehan kasih 3 ayat. Ini 4 ayat malah tadi. Satu hal Pak, satu hal lagi Pak, sorry Pak. Saya Ya. tambahin. You bantah aja. Iya. Ngomong saya salah, jangan mana ayatnya. Sudah saya kasih 3 ayat tadi, Pak. 4 malah. Itu Pak, betul. Betul. Nah, sekarang gini, sekarang saya Pak, tanya, sorry. saya tanya dulu, Sorry. sebentar. Mas. Imamat 11 ayat 5 itu pengorbanan untuk dosa disengaja atau tidak Saya disengaja. bilang kan Bapak ini nggak ngerti pengorbanan penebusan di Maka saya Alkitab. tanya, Bapak tahu korbanot nggak? Saya bicara pengorbanan, Bapak nggak ngerti. Saya tanya, Bapak tahu korbanot nggak? Nggak kenal. Nggak tahu. Nggak kenal. Nggak tahu korbanot. Korbanot itulah sistem pengorbanan hewan yang dilakukan oleh bangsa Israel untuk dosa-dosa mereka yang tidak sengaja, Pak. Pertanyaannya Pak, Ya. Adam dan Hawa, apakah dia bangsa Israel? Apa? Bukan. Bukan. Terus? Lalu kenapa ada pengorbanan Pak? Nah, itu Berarti untuk semua orang dong kalau gitu. enggak juga. Orang nggak ngerti, Enggak Bapak juga. ini Makanya orang gini. nggak Dia ngerti. Sekarang ini gini, malah maksudnya bapak gini. segala bangsa lo Pak. Iya. Calon bapak Sekarang segala gini, ide siapa atau ajaran siapa ada dosa waris? Ah, nggak ada dosa waris kok. Oke, Roma 5:12 itu dosa waris bukan? Coba. Loh, Bapak nggak hafal? Enggak. Roma 5:12. Orang Islam Enggak, saya anggap aja saya bukan orang Islam, Pak. Salah memahami Oke. makna dosa waris. Oke, sekarang tolong Salah. jelasin ke saya, ada nggak dosa waris? Coba terangin dulu apa dosa waris. Roma 5:12, Pak, baca. Enggak, menurut Karena saya- dosa satu orang itu, Iya. Tapi setuju Maka- Pak ya, Adam dan Hawa bukan orang Israel. bukan. Ya? Adam Ya, dan Hawa Ibrahim adalah- juga bukan orang Israel. Adam dan Ibrahim juga bukan orang Israel. Adam Terus? dan Hawa adalah orang Taman Eden ya Pak ya? Iya. Setuju Terus? warga Eden ya? Terus? Jadi Sementara ibadah kurban sudah jadi mulai. ibadah kurban di Eden Pak. Iya, terus hewan kan? Hewan. Bukan manusia kan? Kenapa Tuhan pilih hewan Pak? Ya. Kenapa nggak manusia? Lah memang nggak boleh Karena manusia. manusia nggak layak, Pak. Justru karena Tuhan memang melarang orang untuk mengorbankan manusia. Nah, karena Tuhan mengasihi manusia Pak. Iya. Makanya dilambangkan itu. Hah? Nanti itu untuk melambangkan adanya penyelamat Pak. Nah, sekarang kalau di seluruh perjanjian lama Tuhan jijik dengan manusia yang mengorbankan manusia, kenapa di perjanjian baru tiba-tiba mengorbankan anaknya sendiri? Nah, karena Bapak nggak mengerti. Karena Tuhan itu sangat pelajaran Jelasin yang ada, ke saya, Pak. jelasin Ya. ke saya. Jelasin, Pak, jelasin, Saya Pak. jelasin ya. Ya. Setelah Pakai manusia, ayat, Pak, ya. setelah manusia saya narasi dulu nih, setelah manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan karena dia Ar-Rahman Ar-Rahim, karena orang berdosa harus mati. Mati. Tapi Adam dan Hawa nggak langsung mati karena Tuhan pengasih penyayang. Maka Tuhan berikhtiar bagaimana caranya agar Adam dan Hawa atau manusia ini bisa selamat. Tapi Tuhan tidak bisa bertentangan dengan dirinya. Terus? Maka Tuhan menciptakan ibadah kurban Terus? untuk menolong orang berdosa ini. Ya. Caranya adalah Tuhan mengambil hewan jadi kurban. Itulah kurban pertama di dunia. Ya. Ya. Bajunya kulit hewan ini dibikin baju oleh Tuhan dikenakan pada Adam dan Hawa. Terus? Gitu. Nah, ibadah kurban ini berlanjut terus Iya. sampai puncaknya Isa Al-Masih mati disalib. Nah, Dengar dulu. terus, nih, ya, Pak. terus. Karena ibadah kurban hewan ini ada lambang kurban. Ya. Nah, setengah puncak sebelum tiba ke Isa, Tuhan meminta Abraham mengorbankan anak. Itu kalau Abraham bukan orang beriman betul-betul, Abraham akan menolak. Ya. Karena kebiasaan mengorbankan anak adalah kebiasaan orang pagan. Kejijikan bagi Tuhan. Tapi kok Abraham diminta anak oleh Tuhan? Nguji iman bukan, Pak? Hah? Nguji iman bukan? Termasuk. Termasuk. Itu uji iman itu Oke. kulitnya. Dalamnya tentang kurban dan penebusan. Ya. Tertulisnya Diganti kambing atau tentang- domba nggak, Pak? Iya, tertulisnya tentang kesetiaan Abraham diuji. Tersiratnya itulah pelajaran tentang kurban dan penebusan. Ya. Diganti dengan kambing dan domba nggak? Justru karena itulah kurban dan penebusan. Iya. Nah, kalau nggak ada korban dan penebusan, anak Abraham harus
Enggak juga, enggak. Karena diganti dengan kambing dan domba. Karena diganti. Nggak ngerti lagi. Karena diganti itu kan saya bilang Iya. kalau tidak ada penebusan, anak Abraham harus Mati. Diganti. Digantinya dengan apa? dengar dulu. Harus mati, Pak. Oh iya, dengan Sampai apa digantinya? kesimpulan. Kalau diganti, Pak. Kalau Terus? tidak ada penebusan, Iya, Pak. Kalau kan. tidak ada penebusan dari Tuhan, Anak Abraham harus Abraham mati. Kata siapa? harus mati satu. Ya, ayatnya di mana ayatnya? Lu cerita Yang enggak itu kan cerita, itu kan cerita. Diganti dengan kambing dan domba kan? Oke. Satu aja Kalau kan. diganti dengan kambing dan domba, anaknya Abraham harus mati nggak? Enggak, karena ada penebusan. Kan ada tebus sudah. Ya iya, kan diganti dengan kambing atau domba. Dia harus mati. Iya, tapi Tuhan yang nyuruh Abraham untuk menyembelih anaknya itu, Iya. tahu nggak bakal diganti dengan kambing dan domba? Mana tahu Abraham? Nggak tahu. Saya nanya Tuhannya, bukan Abrahamnya. Loh, Abraham. Tuhan yang menyuruh Abraham untuk menyembelih anaknya ini, pertanyaan begitu. tahu nggak bahwa nanti akan diganti dengan kambing dan Masa domba? nggak tahu Tuhan kan Ya pasti tahu kan? Iya, Pasti Pak. tahu kan? Nah iya, makanya karena Artinya, pasti tahu, berarti nggak mungkin anaknya disembelih untuk mati, harus mati. Berarti Pak, artinya ada makna Tuhan di situ. Ajarannya Maknanya apa? apa? Ada makna Tuhan. Maknanya apa? Apa ajarannya? Maknanya apa? Bahwa Dan penebusan. Tuhan akan mengorbankan anaknya sendiri. Jadi ya itu kan cocokologinya Kristen. Bukan, Pak. Anak Apa coba sekarang gini, saya pengen tahunya gini. Pandangan Kristen bahwa dengan peristiwa Abraham mau menyembelih anaknya itu dibaca dari Perjanjian Baru atau dari mana? Perjanjian lama. yang lama. Udah. Ceritanya doang. Iya. Tafsir bukan, Pak? Loh, bukan tafsir. Jalan tafsir. Iya. Ya enggak, tadi yang dibilang harus ada penebusan, anaknya harus mati. Itu tafsir bukan? Bukan. Di Yesaya apa ya? Dia domba-domba ada ya? Enggak. Di Perjanjian Baru ada nggak? Mati. Perjanjian lama ada, Pak? Iya, Ada, coba Saya lupa penebusan ya. itu. Saya pernah ada. Enggak. Jadi cerita-ceritanya itu Sebentar, mengacu pada brother. sana. Kan tadi kenapa anak Abraham nggak mati? Karena ada penebusan. Penebusan. Iya. Itu. Itu ada Nah, ini makna. Tuhan mengajarkan. Makanya saya tanya, Pak, tadi Tuhan yang menyuruh Abraham menyembelih anaknya itu, dia tahu nggak nanti bakal diganti dengan kambing dan domba? Pertanyaannya. Enggak, tinggal jawab aja. Bukan nggak jawab. Tahu Masa lah, Pak. Tuhan yang bilang Tuhan tahu nggak? Kita pasti tidak tahu nggak? tahu karena tidak tertulis. Nggak tahu. Iya, tapi pasti tahu nggak, Pak? Tuhan mah tahu. Iya. Ya maha tahu kan? Berarti kan Tuhan udah pasti tahu bahwa itu pasti diganti. Iya, karena Tuhan mau mengajarkan tentang kurban dan penebusan. Manusia bukan? Berarti maknanya, Pak. Tunggu, Maknanya tunggu. Iya, Manusia bukan? Iya, Yesus. Ah, Makanya, kalau udah bilang Yesus, tolong ayatnya. tolong Asafat 137. Oke. 107, tolong baca. Oke. Asafat 107. Surat berapa? Boleh, silakan. Asafat 107. Harus pakai ayat loh, Pak. Yang tadi sebut Saya nggak Yesus. jadi bersahadat deh. Yang tadi sebut Yesus harus pakai ayat loh, Pak. Ya kan? Saya nggak jadi bersahadat jadinya. Jangan, Pak. Jangan sadat, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Iya. jangan. Cuma ini kita batasi sampai 10:30 ya, jauh. Sampai pagi, Pak. Jangan. Udah, Saya nggak mampu. Pak Bedo. Kesehatan. Saya juga Kita melanggar hukum kesehatan. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembilan yang besar. Iya, pasangannya. Wa fadainahu bizibhin azim. Ajim itu apa artinya? Apa? Herannya. Loh iya, sekarang Bapak udah tahu belum nih? Nggak tahu. Ya, Makanya oke, nggak tahu. kalau nggak tahu gini. Oh, buka kumaha. Yang saya tahu kalau orang Islam kaget itu astagfirullah al-ajim. Iya. Terus besar. nyata sama sebentar. Besar. Iya, besar. Sembilan yang besar ya, azim. Terus poinnya? Agung, bukan besar, agung. Iya, terus poinnya apa, Pak? Itu melambangkan Yesus. Tolong kasih ayatnya. Itu Tolong kasih ayatnya, Pak. Ini ilmu baru. Tunggu. Bapak sebut melambangkan Yesus. Iya. Tolong ayatnya. Yohanes 1 ayat 29. Oke. Hubungannya dengan Asafat nih, Pak. Apa hubungannya nih dengan Asafat nih? Nah, hubungannya dengan Cerita yang sama. domba ini, domba, kok ada domba? Anak domba Allah. Oke. Terus? Iya, itu anak domba. Tolong jawab pertanyaan saya. Di seluruh perjanjian lama, Tuhan jijik dengan manusia yang mengorbankan manusia. Ya kan, Pak? Iya. 3 ayat tadi saya kasih. Iya. Di perjanjian baru, Tuhan menurunkan atau mengorbankan anaknya sendiri untuk menebus dosa Bapak. Iya. Ini Tuhan yang beda apa Tuhan yang sama? Sama lah. Kalau Tuhan yang sama, apakah Tuhannya pelin-pelan? Sampai tidak ngerti buat beli. Nah, kalau nggak ngerti, tolong jelasin. Dari tadi gua Kenapa yang di sini Jadi, tidak Bapak, gua dijelasin, tidak pernah memerintahkan manusia mengorbankan manusia? Kenapa? Entar dulu, Pak. Kenapa tuh, Pak? Ya udah, coba. Ya makanya tunggu dulu. Iya. Panjang. Jadi Mau berapa jam panjang, Pak? Kenapa hewan domba disapa dengan nama Allah? Hah? Apa? Al-Ajim itu Asmaul Husna enggak? Al-Azim?
Asmaul Husna nggak? Coba Pak, tolong cek. Asmaul Husna ada nggak lazim? Coba. Ada. Alamak. Ada. Salah. Oke, kalau ada. Enggak, salah. Cek dulu, cek. Oke, sekarang kalau misalnya ada, Asmaul Husna. Pak, tolong ke saya aja, Pak. Hah? Tolong ke saya aja. Tolong ke saya aja ngomongnya. Iya. Iya, terus kalau al-azim salah satu Asmaul Husna, Iya. poinnya apa? Makanya, hewan disapa dengan nama Allah. Apakah itu menggambarkan hewan itu Allah? Melambangkan Isa Al-Masih. Itu kan kata Bapak. Ya, iya kan? Iya kan kata Bapak, ini kan kata Quran. Kan nggak ada hubungannya Quran sama Bapak. Gimana? Loh, Tadi kok. hah? Oh, tadi emang agak susah kalau nggak paham bahasa Arab. Misalnya gini, masalah kita menyebutkan kata abah. Abah itu nggak mesti harus bapak, Mas. Bisa. Iya. Bisa. Jadi bahasa Arab itu nggak bisa diartikan ada satu kata itu bisa banyak arti. Paham. Oke, Pak, oke. Paham saya. Tapi kenapa di Departemen Agama Republik Indonesia menerjemahkan kata azim dengan besar? Nggak. Karena kan paham bahasa Arab. Bapak paham bahasa Arab nggak? Enggak. Oh, kalau enggak ya sudah, nanti tinggal dijawab. Tahu ada sorong. Ya sekarang gini Pak, sekarang gini. Quran yang tadi Bapak sebut itu lagi ngomongin kambing atau domba kan? Ya kan Pak? Kalau kambing sama domba itu urusannya besar dalam ukuran atau agung? Makanya ini pelajaran ya. Ya, jangan langsung tolak dulu, dengar dulu. Ya. Pak, Jadi- ketemu nih Pak ya, Pak. Kalau bicara besar, itu bicara size, ukuran. Ya. toh. Kalau agung bicara makna. Ya. Nah, kenapa tadi Bapak melambangkan itu Yesus? Ya karena Maha Agung. Orang satu-satunya Maha Agung di dunia akhirat itu Isa Al-Masih. Maha Agung. Iya. Di mana itu? Terkemuka dunia akhirat. Terkemuka bahasa Arabnya apa? Terkemuka. Cek sendiri lah. Wajihan, Pak. Iya. Nabi Musa juga disebut wajihan di Quran surat Al-Ahzab ayat 69. Iya tapi. Ada tapi apa? Enggak. Coba sebutkan Nabi yang terkemuka dunia akhirat. Nabi Kasih Musa, ayatnya. Nabi Cek Musa. dulu ayatnya. Ah, saya tanya Saya cek terkemuka dulu bahasa ayatnya. Arabnya apa? Cek dulu Saya ayatnya. tanya bahasa Arabnya apa? Saya nggak ngerti bahasa Arab, cek dulu bahasa Arabnya. Wajihan. Ah, Iya, itu. cek dulu Oke. bahasa Arabnya. Siap. Ketemu nih Pak dia saya. Oke. Di saya 53. Baca. Ini agak panjang ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. 53, Pak. Di saya 53. Oke. Nanti saya bukain ini, Pak ya. Sehingga kita memandang. Nanti saya bacain ini, Pak ya, tafsirnya nih. Ini yang punya kitab tanah nih, Pak. Bapak tahu perjanjian lama Bapak dari mana Nggak, asalnya? Tunggu dulu, betul Iya, nanti saya bacain tafsirnya, Pak, ya. Nanti dulu. Bapak tolong bacain. Udah. Terkemuka, kata bahasa Arabnya apa? Ya nggak tahu saya. Wajihan. Iya. Udah lihat. Terkemuka toh. Oke. Sekarang katanya Musa terkemuka. Ya. Oke, wajihan ya. Iya. Wajihan kan? Batas Nah. waktu lah kita udah jam 10 nih. Oke. Al-Ahzab 69. Tolong Kalau baca, kita ada ambil wajihan nggak di sini, Pak? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya. Saya kan nggak bisa besar. Ya udah cari wajihan, ada nggak wajihan? Saya kan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Ya. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan, dan dia seorang yang mempunyai kedudukan yang terhormat di sisi Allah. Ada kata wajihan nggak? Terhormat. Ada kata wajihan nggak? Ya ada. Mana? Tapi ini kan bukan Iya. di akhirat mana? Wajihan. Iya, ada nggak di akhirat wajihan dia? Kalau wajihan terhormat di sisi Allah tuh di mana, Pak? Ya di dunia lah. Di sisi Allah. Iya. Allah di mana, Pak? Di surga. Ya, terus berarti di mana kalau di sisi Allah? Maksudnya orang tuh terhormat di dunia. Allah bisa aja di dunia. Iya, dengar Dia dulu. bisa di mana-mana. Menurut Pak Rehan, Allah di mana ya? Dia bisa di mana aja, Pak. Di mana aja? Enggak. Sesuka-suka Mungkin dia. nggak Pak di kantong saya? Ya mungkin lah. Hah? Bisa, Pak. Mungkin, Mungkin karena apa di WC? Tapi untuk Dia apa? mah mungkin. Mungkin nggak di WC? Mungkin. Nah, berarti tidak maha hadir kalau nggak mungkin. Iya. Mungkin nggak Pak di kotor di WC? Mungkin. Mungkin nggak di neraka? Di mana mungkin. Di neraka mungkin. Mungkin aja. Mungkin. Karena dia maha bisa. Kan dia Allah maha pemilik. suci nggak Pak? Suci. Di neraka? Dia pemilik, Pak. Di neraka? Gak apa-apa. Jangan Udah jangan di neraka. melebar. Ini, Ya. ini tentang Cuman untuk apa, Pak? Loh, Cuma untuk apa? Bukan masalah untuk apanya, nggak usah tanya motivasinya, tapi bisa nggak? Ya bisa aja Bisa namanya maha menolong. bisa. Bisa, berarti menyalahi kodratnya. Iya. Itu maksudnya, Pak. Nilai kontraknya, Maha Suci Berarti baru Bapak dia- belum tahu sifat mustahil. Masa Maha Suci baru di WC? Nah. Tidak mungkin. Siapa bilang WC tidak suci? Kata siapa? Suci, Pak. Suci. Suci. Suci, bukan dosa itu. loh, di mana Allah hadir tempat itu suci.
Yang bikin suci itu bukan tempat, tapi kehadiran yang Maha Kudus. Jadi waktu sudah habis lah. Enggak, ini pelajaran saya belum kelar tentang korban dan penebusan. Enggak, di Yesaya 53 ada. Di Iya. 53 ada, jelas. Jadi gitu Brother Joshua. Jadi caranya saya beda. Saya kan pertanyaannya kenapa orang Islam menolak Injil? Kalau disuruh beriman, itu pertanyaannya. Tapi Injil mana dulu? Ya, baca Quran. Kata Quran Injil yang mana? Kan Injil aja. Karena di sepanjang yang saya tahu ya Pak ya, konsep Trinitas itu. Nah, itu lain lagi. Enggak, itu pengetahuan dia, Pak. Itu konsep Trinitas itu lahir dari ayat palsu. Coba nanti tanya. Nah, itu lain lagi itu lagi topiknya. Ini kan soal kenapa Injil ditinggalkan, kalau harus Kalau diimani. itu kitab suci, ya nggak mungkin harus ada ayat palsu. Itu loh Pak, kita kira Enggak, itu topik itu topik lain lagi. Bible sendiri yang jelasin. Enggak, itu topik lain lagi ya. Itu ada jawabannya. Iya. Iya. Emang Allah nggak tahu ada ayat palsu di dalam Injil? Allah nggak tahu. Makanya di dalam Quran itu kan Ya. ada apa? Ya. Di dalam Quran itu kan Allah udah bilang di Quran kayak di Quran kita nih, celakalah orang-orang yang menulis kitabnya dengan tangan mereka sendiri. Oh iya. Jadi memang Injil sama Taurat itu sudah bercampur. Jadi Nah, seperti yang zaman Nabi Musa dan Nabi Isa. brother, Tuh. pertanyaan saya apa Nah, Allah nggak tahu? Tahu. Ya, kalau tahu kenapa? Injil sama Dengar Taurat dulu. itu saling Kalau tahu bercampur. kenapa Allah masih menyuruh orang Islam beriman pada Injil? Kalau Injil udah rusak. Kalau imannya yang dulu, bukan yang sekarang. Loh, itu tafsir. Mana ayatnya? Iya benar. Memang di situ Mana ayatnya? Dalilnya beriman pada yang Injil. Allah turunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa yang asli. Yang asli langsung lalu Allah bukan yang sekarang dibikin sama Oke, Allah. Pak, itu tafsir. Saya ini kan Tafsir. bidang kesehatan. Bidang kesehatan Sebentar, sebentar. sebentar, Jadi Pak. menyempurnakan bukan menjelaskan. Sebentar, Pak, sebentar, Pak. Itu penyempurna dari kitab Salmud. Itu sederhana Pak logikanya. Saudara kita satu lagi. Sebentar, Pak, sebentar, Pak. Kalau kita melanggar hukum kesehatan, dosa juga. Woi. Nah, jadi gini Pak. Masalah tadi Tuhan bisa jadi apa aja. Bisa jadi manusia. Bisa jadi iblis nggak, Pak? Bisa jadi iblis nggak, Pak? Bisa, tapi dia tidak akan melakukan itu. Nggak, bisa. Bisa. Kalau dia bisa jadi iblis, berarti dia menyalahi kodratnya, Pak. Kan tidak melakukan. Loh, iya bisa nggak? Bisa. Yang ditanya bisa, Pak. Bisa. Mau atau nggak bisa? Kalau dia bisa, berarti dia menyalahi kodratnya. Karena dia Kalau mampu. bisa terbang seperti burung nggak? Bisa. Saya tidak bisa. Bapak, bisa Saya terbang bisa. seperti burung. Gini, Karena nggak. tidak Berarti mampu. apa? Bapak kodratnya bukan burung kan? Nah, kalau menurut Pak Doni itu bisa jadi iblis. Nggak bisa. Berarti dia juga tidak bisa, dari dia melanggar kodratnya, Pak. Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Nah, sekarang kodratnya Tuhan apa, Pak? Kodratnya Allah apa? Maha bisa. Maha bisa. Iya, Maha bisa. Maha mampu. Maha bisa. Maha tahu. Saya tanya, Pak. Saya tanya, Pak ya. Bisa nggak Tuhan yang Maha bisa ini? Semua bisa. Tar dulu, Pak. Menciptakan batu yang sedemikian besar hingga dia tidak bisa mengangkatnya. Pertanyaan salah. Nah, salahnya di mana? Dah. Ayo. Kalau Bapak bilang Maha bisa, Maha Bagaimana? mampu, salahnya di mana? Pertanyaanmu bagaimana? Emang bisa. Salahnya di mana? Tapi nggak melakukan itu. Oh enggak, Bapak nggak tahu pertanyaan saya. Pertanyaan Tahu. salah. Apa? Pertanyaan. Tolong ulangin, Pak. Tolong ulangin Bisa pertanyaan saya. dengan batu. kan gitu. Nah, salah. Berarti nggak tahu pertanyaan saya. Enggak gini. Saya ulang nih, Pak. Saya ulang Batu nih. berat yang tidak bisa diangkat. Nah, kita bisa. bisa nggak? Iya, sudah berlawanan apa? Pertanyaan nggak? dengan jawabannya. Menurut Pak Doni bisa nggak? Nggak bisa. Pertanyaan salah. Artinya kalau dia bisa, berarti dia menyalahi kodratnya. Saya bicara sebentar. Sebentar, silakan. Silakan. Ini sudah jam Ini 22 pakai ini. logika sederhana aja, sederhana Hah? ya. Kita pakai Udah apa? Allah ngasih kita, Belum, bukan belum. kita ngasih kita akal ya. Iya. Ya, ya. Bukan matiin ya. Logika. Jadi masalah Tuhan itu bukan masalah bisa atau tidak, tapi pantas atau tidak. Nah, itu. Nah, itu. Nah itu. Oke, nah pantas apa? Makanya jangan dibikin pertanyaan yang tidak. Berarti sesuatu nih kita balikin ke diri kita. Kita manusia. Pantas nggak makan nasi? Pantas nggak? aja kita makan nasi. sop buntut? Pantas. Kalau kita makan kotoran, pantas nggak? Ya nggak pantas, Nggak tapi pantas. bisa. Manusia saja. Tapi dari bisa diri nggak? Kita nih Iya, nggak pantas untuk makan kotoran. Iya. Apalagi Tuhan yang lebih tinggi. Tapi saya bisa makan kotoran. Saya bisa makan kotoran, tapi nggak pantas. Nah, gini Pak, analoginya gini. Bisa nggak, Pak? Bisa kan? Bisa. Nah, analoginya gini. Rehan bisa nggak terbang seperti burung tanpa alat bantuan? Nggak gitu. Bisa lah. Nggak bisa. Terbatas. Kenapa? Saya bukan Tuhan. Iya, kenapa? Saya bukan Tuhan, Pak. Enggak, burung bukan Tuhan. Terbang seperti nggak burung. punya sayap. Nggak bisa. Kenapa? Saya nggak punya kuasa seperti itu. Bukan masalah kuasa. Nggak punya kuasa seperti burung, Pak. Bukan masalah nggak punya kuasa. Iya betul juga lah jawabannya nggak punya. Enggak, berarti kan Pak Rehan punya kodrat yang tidak sama kodratnya dengan burung. Iya. Tuh, Tuhan punya kodrat, makhluk ciptaan punya kodrat.
Rehan punya kodrat sebagai manusia, burung punya kodrat sebagai burung. Kalau Rehan tidak bisa terbang seperti burung, artinya Rehan tidak bisa menyalahi kodratnya menjadi burung, gitu maksudnya. Begitu juga dengan Tuhan atau Allah nih, dia juga tidak akan bisa menyalahi kodratnya jadi manusia karena dia bukan ciptaan. Berarti buang mahanya itu, maha bisanya Allah buang. Nah, kalau dibilang maha bisa, kalau bisa jadi manusia, berarti dia bisa nggak jadi iblis? Bisa. Berarti pada saat dia jadi iblis, Tapi dia tidak lakukan Karena itu. dilakukan, nggak dilakukan. saya nggak nanya mau dilakukan atau tidak. beda dong. Saya nggak nanya mau atau tidak. Beda topik. Saya nanya kemampuannya. Kan katanya maha kuasa. Iya. Mampu. Kalau maha kuasa mampu jadi iblis. Mampu. Jadi pada waktu dia jadi iblis, dia tidak maha baik. Lo kan tidak melakukan. Oh, enggak. Beda. Saya nanya kemampuannya. Buktinya, Beda. dia datang ke dunia sebagai manusia. Kata siapa? Alkitab. Kata siapa? Ayat mana? Alkitab. Iya, ayat mana? Nah, sekarang mulai gini. dari firman itu bersama Banyak dengan itu, Allah. kata Yesus. Firman itu menjadi Sebagai manusia. Kata Yesus bukan? Saudara kita. Kata Yesus bukan? Kata Injil, Pak. Kata Yesus bukan? Itu Yohanes. Kita harus bisa membedakan. Jadi inilah sebabnya. Yang mana perkataan Yesus, yang mana perkataan penulis gospel, yang mana perkataan Paulus, yang mana perkataan Rasul. Oke. Kata Bapak- Yesus bukan? Bapak, Jam 22. Bapak mau pertanyaan Yesus. Ya, Apa kata Yesus? Saya ada ketemu Pak. tanya. ya, coba. Menurut Bapak ada gak satu apalah denominasi agama atau apapun atau nabi apapun ya Pak ya. Tadi karena Bapak bilang Yesus apa tidak. Ada gak yang mengakui dirinya bahwa Tuhan? Mengakui siapa? Nabi dirinya mengakui Tuhan. Nabi yang mengakui dirinya Tuhan Ada nggak? di dalam Islam. Di dalam Islam dalam apapun itu. Ada gak Pak di dunia ini? Ada gak yang menyatakan bahwa Maksudnya Tuhan? agama lain. Agama lain? Kalau agama lain saya nggak tahu, tapi kalau di Quran tidak ada Nabi Tidak ada. mengaku sebagai Tuhan. Oke, setuju, Di dalam tidak ada. Islam ya. Tidak ada Pak ya, dalam Islam. Ya. Tapi di dalam Alkitab Pak, Hmm. Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya Tuhan. Di mana, Pak? Yohanes 13 ayat 13. Oke. Iya. Yohanes Tolong bacain, Pak. Tolong bacain. Yohanes 13 ayat 13. Iya, tolong bacain, tolong bacain. di sini. 7 menit lagi. Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 13. Saya ingat nih Pak. Ya, nih. Saya langsung kasih pembandingnya aja Oke. nih. Iya, iya. Bandingin, Pak. Satu lagi nih, ada lagi. Oke. Ada satu aja lah biar Tapi udah kitab paham. kitab ininya Pak. Dia makanya. Kitab Yunaninya Pak. Ada nggak kitab Yunani? Ada. Itu, nih Yunaninya. Ah, Itu tuh yang merah tuh ada Yunaninya tuh, Pak. mana? Itu yang batu tuh. Itu ada Yunaninya. Kan kosongin deh. Iya, enggak, sekarang baca dulu yang LITB, Pak. Mana? Kan dia tadi klaimnya Yohanes 13:13. 13 ayat 13. Tolong baca. Ngaku sebagai Tuhan. Mana Yohanes? Katanya Yohanes 13:13. 13 ayat 13 iya benar. Iya. Ada satu lagi pembandingnya, nanti tunggu kalau Bapak udah selesai baca. 13 Satu aja lah. ayat 13. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bilang Yesus adalah Nah, ini harus direkam nih. Yohanes harus 13 direkam. ayat 13. Tolong. Kamu menyebut aku dan guru Terus? dan katamu itu tepat. Terus? Ini Yesus sendiri ngomong nih Pak ya. Iya, anggap terus Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tuhan. Baca yang merah itu, Pak. Itu yang Bapak pegang. Nah, itu. Oke. Yahya 13:13. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Memang demikianlah Terus? adanya. Sudah. Karena akulah guru dan junjungan. Sekarang baca yang ini, Pak, depan Bapak nih. beda. Kamu manggil aku guru dan Tuhan. Ya. Dan tepatlah demikian. Ya. Sebab memang itulah aku. Ya. Saya sebenarnya ada satu lagi, Clinton. Bapak tahu dalam bahasa Inggris dalam terjemahan King James Version. Apa? Artinya Lord kan? Ya. Lord itu Tuhan atau dalam bahasa lainnya bisa jadi Tuhan. Gini. Dan Lu- dalam bahasa Yunaninya Pak, itu saya pernah baca kalau nggak salah namanya Kyrios. Ya. Kyrios itu Ya. standarnya sama dengan Yahweh Pak. Kata siapa? Kata Bisa kenakan ke Wikipedia. Kata siapa? Kata siapa? Kata Wikipedia Pak. Idenya dari siapa? Idenya. Kok pakai? Saya nggak tahu Pak. Nah, nggak tahu. Berarti kurang baca. Idenya yang menyamakan Adonai atau Adoy, Kurios atau Adoy. dengan Tuhan atau Yahweh itu namanya Plato. Dari mana Pak? Baca, Pak, baca. Kalian Banyak. Tadi saya mau tunjukin mana tadi ya? Nah, Ya ini. Tuhan artinya itu apa? Sama. Oke, Tuhan itu sekarang gini. kata dasarnya Oke, sekarang dari gini. Tuhan, Pak. Oke, sekarang saya Penguasa. tanya gini, bedanya Tuhan sama Tuhan apa? Saya yang jawab ya. Oke. Silakan. Tuhan itu berkuasa di surga. Terus? Tuhan itu berkuasa di bumi. Terus? Jadi tidak ada bedanya, sama. Oke, kalau Tuhan David Penguasa. 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 Tuhan Yesus bisa nggak? Bisa penguasa.
Jadi kalau Tuhan sama Tuhan pasti sama. Yesus itu ya di dunia ini sebagai Tuhan, di surga sebagai Tuhan. Tuhan. Iya. Bedanya Tuhan sama Allah apa, Pak? Loh, Allah itu sebetulnya Allah itu hanya sebutan manusia, kata. tidak. Ada nggak di Babel Bapak Allah? Iya. Ada nggak? Ini hanya sebutan manusia. Iya, ada nggak tuh Allah di situ? Sebetulnya namanya bukan Manusia Allah. ada lah. Ada. Nah, bedanya kata Tuhan dan Allah di dalam kitab Bapak apa? Maksudnya tujuan sama, karena Enggak, bedanya apa, Pak? saya Tuhan tidak dan tahu Allah. bedanya, tapi Ah, maksud tujuan saya tahu. Oke. Saya tidak tahu bedanya. Nggak tahu? Nggak usah. Pak Rehan tahu nggak? Nggak usah tahu itu bedanya. Nggak perlu tahu. Tuhan tuh jabatan. Terus kalau gitu Allah, Bapak selalu disebut Allah. Yesus selalu disebut Tuhan. Yesus nggak pernah disebut Allah. Bedanya apa Tuhan sama Allah? Enggak, Yesus memiliki kekalahan, bukan disebut Tuhan. Pernah nggak Yesus disebut Allah, Pak? Sebagai manusia Boleh. dia tidak Dia bisa Boleh. disebut disebut. Allah. Nah, kalau Yesus bilang, aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi, Matius 11 ayat 25, tolong baca, Pak. Sebagai manusia, nggak usah dibaca, ngomong udah begitu. nggak Sebagai apa-apa. manusia, Iya. Tuhannya kemana, Pak? Hah? Tuhannya Loh, kemana? nggak ada pertanyaan seperti Ada itu. Tuhan. Ada Tuhan. Jadi- Berarti kan sebagai manusia dia juga Tuhan, kan? Iya. Iya. Jadi gini, Isa Al-Masih satu-satunya pribadi unik di alam semesta yang Hanya memiliki dia. keilahian dan keinsanian, punya ilahiyat dan insaniah. Kalau Nabi, itu pasti Tuhan, bukan, Pak? Bukan lah. Kalau Yesus Nabi, Nabi. Tuhan Iya. juga. Iya. Yesus sebagai manusia jabatan Nabi dan Rasul. Nabi juga. Tapi sebagai firman Allah dia adalah Tuhan. Oke. Orang-orang yang hidup bersama Yesus nyebut Yesus inilah Nabi Yesus. Iya Iya. betul. Tuh. Kenapa Bapak sekarang sebutnya inilah Tuhan Yesus? Loh, banyak masa dia juga banyak menyebut dia Tuhan. Kenapa, Iya. Kenapa? Yesus Muridnya? disalib oleh orang Yahudi? Kenapa? Kenapa? Kira-kira? Nggak Karena tahu. Apa? Karena dianggap menghujat Allah. Ya, itu betul. Ya, terus? Orang Yahudi tahu Terus? sepenuhnya Yesus menyamakan diri dengan Allah. Terus yang ngajarin Yesus mati di atas kayu salib buat nebus dosa Bapak siapa? Oh, enggak. Itu Ini, sebab Pak, kurban. Yesaya Dia 53. masih lihat kurban. Yesaya 53, Pak. Yesaya 53. Iya. Oke. Ini gua lawan 3 orang nih. Ada, Pak. Udah apa-apa, udah apa-apa. Yesaya Apa 53, Pak ya? Pak. Saya bukan lawanmu Pak Dondi. Oh. Saya pengikutmu sekarang. Saya tidak percaya Alkitab sekarang enggak, tapi Yesaya saya 53. bersyahadat. Saya tunjukin sini Pak Rehan. Saya mau tanya Pak Rehan dulu. Perjanjian lama Bapak itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa? Saya Tolong nggak dijawab, tahu. Pak. Ini saya berdasarkan yang aplikasi sih. Ya, iya udah baca. Saya tanya Bapak, perjanjian lamanya Kristen, Bahasa Indonesia, perjanjian lama Kristen, Alkitab Indonesia. entah mau Kristen, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa Jerman, perjanjian lamanya Kristen itu berasal dari kitab apa dan punya siapa? Ya punya manusia lah. Nah. Jadi gini, saya jawab ya. Menurut punya Ini, siapa itu? ini pertanyaan bikin bingung orang. Nggak bingung Pak Iya kalau lah. belajar. Orang tidak Nggak bingung kalau belajar. Emang tidak Kalau bingung. Bapak tahu jawabannya nggak bingung Pak. Dengar. Yahudi percaya perjanjian lama. Datang Kristen. Yahudi percaya perjanjian lama. Iya. Perjanjian lama Kristen. Perjanjian lama ya, perjanjian lama. Yahudi. Emang orang Yahudi menyebut kitabnya mereka sebagai perjanjian lama Pak? Soal bahasa lah. Oh itu enggak, bahasa. bukan Isinya bahasa. sama, kontennya sama. Oke, sekarang saya buktikan. 100% sama. Kalau ada yang beda gimana Pak? Sama. Kalau ada yang beda gimana? Ya. Kalau ada yang beda Bapak mau sadar. Selesai. Ah. Kalau ada yang beda gimana? Kenapa bersahadat? Oh enggak, ya sudah. Kalau Bapak bilang isi sama, saya bilang kalau ada yang beda gimana? Dengar dulu keterangan saya dong. Yahudi percaya perjanjian lama atau Taurat ya. Salah Pak, itu udah salah Pak. Terus datang Kristen percaya perjanjian lama, perjanjian baru. Datang Islam percaya Taurat, percaya Injil, percaya Quran. Itu percaya urutan gitu loh. Jangan GR Pak. Ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Mana Jadi dalilnya? yang mana, Pak? Tadi udah saya kasih 2 ayat. Salah, itu kan cocokologi. Loh kok cocokologi? Iya lah. Sedangkan Bapak nggak gini. Bapak nggak bisa menunjukkan saya nama Muhammad kan di sini kan? Memang nggak ada. Ya kalau nggak ada berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Lalu Kan mana, aneh, Pak? Bang. Nggak ada, sudah nggak ada. Untuk apa ayat itu? Dengar, Nggak ada, dengar jadi dulu. buat apa?